Kompetensi dasar 3.10 Kehidupan politik Indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin. A. Awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Keadaan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor intern dari dalam, antara lain: A. Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. B. Adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. C. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. 2. Faktor ekstern dari luar, antara lain: A. Kedatangan sekutu Inggris yang diboncengi Nica atau Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. B. Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. 3. Pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara. A. Pembentukan lembaga kementerian atau departemen. B. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah. C. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. D. Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dan E. Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. B. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada masa demokrasi liberal, kondisi politik bangsa Indonesia mengalami ketidakstabilan. 1. Ketidakstabilan ini disebabkan karena A. Parlemen atau DPR tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. B. Sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahunan, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet atau pemerintahan. Dan C. Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk UUD yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. 2. Usaha untuk mengatasi ketidakstabilan politik dalam tubuh Dewan Konstituante. Pada bulan Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan sebuah gagasan politik atau konsepsi presiden yang berisi: A. Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menawarkan perubahan ke arah sistem demokrasi terpimpin. B. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang menampung semua golongan. Dan C. Pembentukan Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada kabinet. 3. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. B. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan G. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. 4. Latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demi keselamatan negara dan berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17 bertempat di Istana Merdeka, dalam upacara resmi, Presiden Soekarno mengumumkan sebuah dekret presiden. Dekret ini berisi: 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Segera dibentuk MRS dan DPHS. Dekret 5 Juli tidak saja mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun dalam kegoncangan jam liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret ini juga didukung oleh jajaran TNI. C.
C. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. 1. Kehidupan politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi semasa demokrasi terpimpin. A. Pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. B. Anggota MPRS ditunjukkan dan diangkat oleh Presiden. C. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. D. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Dan E. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Dua. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Masa awal pelaksanaan demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas dan aktif. Hal ini dapat dilihat dari 1. Pengiriman pasukan perdamaian Garuda kedua ke Kongo atau Afrika. 2. Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960. 3. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok tahun 1961. 4. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962. 5. Indonesia berhasil melaksanakan Genevo meskipun pemenangnya mayoritas dari Blok Timur. Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke blok komunis. Terbukti, 1. Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan negara komunis lainnya. 2. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Partai politik. A. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. B. Partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. C. Partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. D. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dan dalam tahun-tahun awal demokrasi terpimpin. E. Golongan komunis memainkan peran penting dan temperamen yang tinggi. F. Semua partai politik wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden. G. Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Dan H. Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada 3 kekuatan yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI.